Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang tokoh pewayangan Jawa. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Tokoh wayang Abimanyu. Abimanyu dikenal pula dengan nama Angka Wijoyo, Joyo Murekcito, Joko Pangklasan, Parasuto, Kirlio Tomojo, Sumbadra Tamaja, Wanudura, dan Wirabatana. Ia merupakan putra Arjuna, salah satu dari 5 satria Pandawa, dengan Dewi Sumbadra, putri Prabu Basudewa, Raja Negara Madura, dengan Dewi Badrini. Ia mempunyai 13 orang saudara lain ibu, yaitu Sumitra, Bratalaras, Bambang Irwana, Kumaladewa, Kumalasakti, Wisanggeni, Wilunggangga, Endang Pergiwa, Endang Prigawati, Prabakusuma, Wijanarka, Antanta Dewi, dan Bambang Sumbeda. Abimanyu merupakan makhluk kekasih Dewata. Sejak dalam kandungan, ia telah mendapat wahyu hidayah yang mempunyai daya mengerti dalam segala hal. Setelah dewasa, ia mendapat wahyu Cakraningrat, suatu wahyu yang dapat menurunkan raja-raja besar. Abimanyu mempunyai sifat dan perwatakan halus, baik tingkah lakunya, ucapan terang, hatinya keras, besar tanggung jawabnya, dan pemberani. Dalam kebatinan mendapat ajaran dari kakeknya Begawan Abiasa. Abimanyu tinggal di Kesatrian Palangkawati. Setelah dapat mengalahkan Prabu Jayamucita, ia mempunyai 2 orang istri, yaitu yang pertama Dewi Siti Sundari, putri Prabu Kresna, Raja Negara Dawarwati, dengan Dewi Prawitiwi. Dan yang kedua Dewi Utari, putri Prabu Matsawapati, dengan Dewi Niyutisnawati dan Negara Wirata, dan berputra Parikesit. Abimanyu gugur dalam perang Bhatarayuda oleh gada Kiai Glingging milik Jayadrata, Satria Banakling. Tokoh yang kedua yaitu Abiasa. Abiasa dikenal pula dengan nama Resi Wiyasa Mahabharata. Ia putra Resi Palasara dari pertapaan Retawu dengan Dewi Durgani, putri Prabu Basuketi, Raja Wirata. Abiasa memiliki sifat dan perwatakan, yaitu pandai, sangat cerdas, arif bijaksana, alim, soleh, berwibawa, limpat, dan linui. Ia juga memiliki berbagai keistimewaan, antara lain ahli bertapa, ahli nujum, ahli pengobatan atau tabib, banyak memiliki ilmu kesaktian, ahli tata negara, dan ahli pemerintahan. Abiasa juga mendapat anugerah Dewata berumur panjang. Untuk mengisi kekosongan tahta kerajaan Astina karena meninggalnya Prabu Wicitrawiraya, Abiasa diboyong oleh Dewi Durgani ke Astina dan diajakan raja dengan gelar Prabu Kresna Dwipayana, Dewi Ambika Janda, Prabu Citragada, dan Dewi Ambiki atau Ambalika Janda Prabu Wicitrawirjaya. Kemudian dikawinkan dengan Abiasa. Dari perkawinan tersebut, Abiasa memperoleh 2 orang putra, yaitu Drestrasta dari Dewi Ambika dan Pandu dari Dewi Ambika.
Abiyasa juga kawin dengan Dewi Datri, penyanyi Kidung Weda di pertapaan Srungga dan Baraputra Yamawidura. Setelah menobatkan Pandu menjadi Raja Astina, Abiyasa kembali ke pertapaan Retawu. Abiyasa atau Resi Vyasa juga dikenal sebagai pujangga besar dengan karyanya Kisah Kepahlawanan Mahabharata yang terdiri atas 100.000 seloka dan dibagi dalam 18 buku yang dinamakan Parwa. Abiyasa meninggal setelah berakhirnya Perang Bharatayuda, tepatnya 1 pekan setelah kelahiran Parikesit, putra Abimanyu dengan Dewi Utari. Ia moksa kembali ke alam nirwana dengan menaiki kereta cahaya. Yang ketiga, Adi Manggala. Arya Adi Manggala konon adalah putra Arya Urgasesa atau Pradu Setyaji, Raja Lesnapura dengan Ken Yasida atau Ken Sagupi, seseorang Suwarwati Keraton Madura. Setelah Ken Sagupi dikawinkan dengan Aritagopa, seseorang gembala dan tinggal di Padepokan Widrakanda atau Widrakanda. Arya Adi Manggala dianggap sebagai putra Ken Sagupi dengan Demang Antagoba. Arya Adi Manggala mempunyai kakak kandung bernama Arya Pragota yang menjadi patih Prabu Baladewa di negara Madura. Selain itu ada garis keturunan Arya Ugrasena. Ia mempunyai 2 orang saudara bernama Dewi Setyaboma istri Prabu Kresna dan Arya Setyaki. Sedangkan dari garis keturunan ibunya, Ken Sagupi selain Arya Pragota, ia mempunyai 2 orang saudara, yaitu Arya Udawa putra Ken Sagupi dengan Arya Basudewa, dan Dewi Larasati, putri Ken Sagupi dengan Arya Prabu Rukma atau Prabu Bismaka. Raja Arya Adi Manggala mempunyai perawakan tinggi besar dan gagah. Sifat perwatakan pemberani, setia, jujur dan penuh tanggung jawab. Karena kesaktiannya, ia diangkat menjadi Pati Negara Awangga pada zaman pemerintahan Prabu Basukarna atau Adipati Karna. Akhir riwayatnya diceritakan. Menurut Mahabharata, Arya Adi Manggala tewas dalam perang Batarayuda, mati bersama atau Sampayu dengan Pati Jayasmedi dari negara Plangkawati. Sementara ada kisah pendalangan yang menceritakan Arya Adi Manggala tewas dibunuh oleh Adipati karena sebelum Adipati Karna gugur dalam perang tanding melawan Arjuna. Akibat dari kesalahan atau keteledorannya, ia seharusnya mengucapkan Adipati Karna minta sedah atau siri, menjadi Adipati Kama Seda atau mati. Akibat salah ucap itu, Dewi Surekyan, istri Adipati Karna melakukan belapati dengan bunuh diri. Yang keempat adalah Amba. Dewi Amba adalah putri sulung dari 3 bersaudara. Putri Prabu Dharmamumbara, Raja Negara Gyantipura dengan permaisuri Dewi Swargandini. Kedua adik kandungnya bernama Dewi Ambika atau Ambalika dan Dewi Ambiki atau Ambaliki. Dewi Ambika dan kedua adiknya menjadi putri boyongan Resi Bima atau Dewa Brata, putra Prabu Santanu dengan Dewi Jannawi atau Dewi Gangga dari negara Astina, yang telah berhasil menenangkan sayembara tandingan di negara Gyantipura dengan membunuh Wahmuka dan Arimuka. Karena merasa sebelumnya telah dipertuangkan Dewi Prabu Citramuka, Raja Negara Swantipura, Dewi Amba memohon kepada Dewa Brata agar dikembalikan kepada Prabu Citramuka. Persoalan mulai timbul. Dewi Amba yang ditolak oleh Prabu Citramuka karena telah menjadi putri boyongan. Keinginannya ikut ke Astina juga ditolak Dewa Brata karena Dewi Amba terus mendesak dan memaksanya.
Akhirnya tanpa sengaja ia tewas oleh panah Dewa Brata yang semula hanya bermaksud untuk menakut-nakutinya. Sebelum meninggal, Dewi Amba mengeluarkan kutukan akan menuntut balas kematiannya dengan perantaraan seorang prajurit wanita. Kutukan Dewi Amba terhadap Dewa Brata menjadi kenyataan dalam perang Bharatayuda. Arwahnya menjelma dalam tubuh Dewi Srikandi dan berhasil menewaskan Resi Bima atau Dewa Brata. Ambalika. Dewi Ambalika atau Dewi Ambiki Mahabharata adalah putri bungsu dari 3 bersaudara, Putri Prabu Darmahambara, Raja Negara Gyantipura, dengan Permaisuri Raja Swargandini. Kedua saudara kandungnya masing-masing bernama Dewi Amba yang secara tak sengaja mati terbunuh oleh panah Dewa Brata atau Resi Bima, dan Dewi Ambika yang menjadi istri Prabu Citragada, putra sulung Prabu Santanu dengan Dewi Durgandini dari negara Astina dan kemudian menjadi istri Begawan Abiyasa. Dewi Ambaliki dan kakaknya Dewi Ambaliki menjadi putri boyongan Dewa Brata atau Resi Bima yang telah berhasil memenangkan sayembara tanding di negara Gyantipura dengan membunuh Wahmuka dan Arimuka di negara Astina. Dewi Ambaliki dinikahkan dengan Wictrawarita, putra bungsu Prabu Santana, dengan Dewi Durgandini. Setelah Prabu Wicramawijaya meninggal karena sakit, atas kehendak Dewi Durgandini, Dewi Ambalika dinikahkan dengan Begawan Ambiyasa, putra tunggal Dewi Durgandini dengan Begawan Palasara dari pertapaan Retawu. Dari pernikahan tersebut ia memperoleh seorang putra yang berwajah pucat yang diberi nama Pandu, yang secara turun-temurun kelak menurunkan keluarga Pandawa. Dewi Ambaliki berumur sangat panjang. Ia hidup sampai berakhirnya perang Bharatayuda. Setelah penobatan Yudhistira menjadi raja negara Astina bergelar Prabu Kalimataya dengan bimbingan Begawan Ambiyasa, Dewi Ambaliki mati moksa bersama-sama dengan Dewi Ambika dan Dewi Durgandini. Yang kelima, Anggada. Anggada berwujud kera berbulu merah, tetapi dapat berbicara dan beradat istiadat seperti manusia. Anggada adalah putra Resi Subali dari pertapaan Sunyapringga dengan Dewi Tara, putri sulung Batara Indra dengan Dewi Viyati. Ia berpawakan gagah perkasa dan sangat sakti. Anggada mempunyai sifat dan perwatakan pemberani, cerdik, pandai, tangkas, terengginas, dan mudah naik dara atau parah. Sejak bayi, Anggada hidup dalam asuhan pamannya, Prabu Sugriwa, Raja Kerajaan Goa Kiskanda. Karena ketika Resi Subali meninggal, ia masih dalam kandungan. Menjelang pecah perang Alengka, Anggada dijadikan duta oleh Ramawijaya untuk meminta kepastian Prabu Dasmuka. Dewi Sinta akan diserahkan Ramawijaya untuk meminta kepastian secara damai, atau akan tetapi dipertahankan dan direbut dengan jalan peperangan. Pada saat itu Prabu Rama dan bala tentara kera dari Goa Kisklanda telah berada di Pasanggaran Swalgiri, wilayah negara Alengka. Karena termakan hasutan Prabu Dasmuka perihal kematian Resi Subali yang dibunuh Ramawijaya, Anggada berbalik akan membunuh Prabu Ramawijaya sebagai balas dendam kematian ayahnya. Tetapi akhirnya ia dapat ditundukkan oleh Anoman dan disadarkan Ramawijaya. Anggada kemudian kembali menyerang Alangka dan berhasil membawa pulang mahkota Prabu Dasmuka. Dalam perang Alangka, Anggada menunjukkan kegagahannya. Ia banyak membunuh senopati Alengka. Setelah perang Alengka berakhir,
Anggada kembali ke Goa Kiskenda, kemudian bertapa di pertapaan Sunyaringga sampai akhir hayatnya. Yang keenam, Anggisarana. Anggisarana adalah kepala barisan raksasa negara Awangga pada masa pemerintahan Prabu Kalakarna. Anggisarana berwujud raksasa dengan gigi tonggos, berpangkat pumanggung. Anggisarana memiliki sifat pemberani, tangkas, terengginas, banyak tingkah, dan pandai bicara. Ia berwatak kejam, serakah, selalu menurutkan kata hati dan mau menangnya sendiri. Sebagai tumanggung, Anggisarana pandai dalam olah keprajuritan, khususnya memainkan senjata ganda dan keris. Karena lebih banyak tinggal di perbatasan, Anggisarana berjiwa liar. Ia suka merampas harta penduduk, juga mengganggu ketentraman hidup para Brahmana. Akhir riwayatnya diceritakan, Anggisarana tewas dalam peperangan melawan Arjuna. Tatkala keluarga Pandawa membantu Basukama menyerbu negara Awangga dalam upaya merebut Dewi Surkitananti, putri Prabu Salya Raja Madraka yang diculik Prabu Kalakama. Yang ketujuh, Anggarini. Dewi Anggarini adalah istri Prabu Ekalaya atau Palagunadi, Raja Negara Paranggelung. Ia berwajah cantik karena putri Hapsari atau bidadari Warasiki. Dewi Anggraini mempunyai sifat dan perwatakan setia, murah hati, baik budi, sabar, dan jatmika, selalu dengan sopan santun, menarik hati dan sangat berbakti terhadap suami. Ketika terjadi permusuhan antara Prabu Ekalaya dengan Arjuna akibat dari perbuatan Arjuna yang mengganggu dirinya dan suaminya, Prabu Ekalaya mati dibunuh Resi Durna dengan cara memotong ibu jari tangan kanannya yang memakai cincin sakti Mustika Ampal. Dewi Anggarini menunjukkan kesaktiannya sebagai istri sejati. Ia melakukan bela pati atau bunuh diri untuk kehormatan suami dan dirinya sendiri. Dewi Anggraini mati sebagai lambang kesetiaan seorang istri terhadap suaminya, walaupun menghadapi godaan yang berwujud keindahan dan kelebihan orang lain. Namun, Dewi Anggraini tetap teguh cinta kesetiaannya kepada Ekalaya atau Palagunadi, pelindungnya dalam kebahagiaan cinta. Anila. Anila berwujud wanara atau kera berbulu biru tua. Kalau berjalan cepat seperti angin. Ia adalah salah satu senopati perang bala tentara. Kera kerajaan Kiskenda di bawah pimpinan Prabu Surkiwa. Anila terjadi dari ciptaan Bahtara Narada sehingga bentuknya kerdil pendek mirip dengan penciptanya. Anila sangat sakti. Ia memiliki sifat dan perwatakan pemberani, cerdik, pandai, tangkas, dan tengginas. Oleh Prabu Sukiwa, Anila diangkat menjadi pati negara Goa Kiskenda. Dalam perang Alengka, Anila tampil sebagai senopati perang menghadapi pati negara Alangka. Arya Prasata perang seru terjadi. Prahasta yang tinggal besar dan gagah perkasa melawan Anilia yang tangkas, gesit, dan tengginas. Pada saat terdesak sampai di pinggir arena peperangan, Anita melihat sebuah tugu batu dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Anila mengangkat tugu tersebut dan dihantamkan ke kepala Prasta. Akibatnya, benturan yang sangat keras. Kepala Prasta hancur dan mati seketika. Tugu batu pun ikut hancur, yang seketika berubah wujud menjadi Dewi Indradi atau Windardi.
istri Resi Gotama dari pertapaan Eraya atau Grastina. Dewi Indradi adalah ibu dari Dewi Anjani, Subali, dan Sugriwa. Setelah mengucapkan terima kasih pada Anila, Dewi Indradi kemudian ke khayangan Kaindra, hidup sebagai bidadari. Setelah perang Alengka berakhir, Anila kembali ke Goa Kiskenda, seperti Wanara yang lain. Anila tidak dapat diketahui akhir hidupnya. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu.